93. Sekolah penggerak, serentak bergerak, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Izinkan saya, Deden Sohendi, Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, yang merupakan Kepala Sekolah dan Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021, bermaksud menyampaikan penyelenggaraan program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 93 Jakarta. Program Sekolah Penggerak mengacu pada kebijakan Kemendikbud nomor 1177/M tahun 2020 sebagaimana telah diubah Kemendikbudristek nomor 162/M tahun 2021 tentang sekolah penggerak. Dasar diterbitkan program sekolah penggerak yakni dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu menyelenggarakan program sekolah penggerak sebagai model satuan pendidikan. Program sekolah penggerak dilaksanakan secara bertahap melalui sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menetapkan bahwa program sekolah penggerak berfokus kepada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik sebagai pendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru, komite pembelajaran, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan, saya ingin berbagi pengalaman berkenaan dengan proses seleksi program sekolah penggerak. Diawali dari bulan Februari, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menginformasikan dan mensosialisasikan rencana seleksi program sekolah penggerak. Maka pada saat itu informasi dan sosialisasi dilakukan dan mengundang seluruh kepala sekolah baik TK, SD, SMP, dan SMA untuk menerima berbagai informasi dan materi seleksi program sekolah penggerak. Saya pada saat itu kurang begitu yakin dan kurang begitu tertarik, mengingat program sekolah penggerak bagi saya itu merupakan sesuatu yang sangat baru, sehingga saya tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi memanage di SMA Negeri 93 Jakarta. Namun sehubungan dengan sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kementerian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, kemudian dikuatkan melalui LPMP DKI Jakarta, dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terlebih pada saat itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur menyerukan, bahkan mewajibkan seluruh sekolah wajib untuk menyelenggarakan seleksi program sekolah penggerak. Tadi kita sudah mendengar dari beberapa teman kita atau staf kami, bersyukur demikian Ibu Maria. Saya pikir ini gambaran yang memang yang harus kita apresiasi. Tadi sudah kita mendengar ada yang pada tataran berkembang, kemudian juga ada yang cakap ya. Intinya semangat mereka itu bagian dari kami Bu Maria. Kemudian berdasarkan informasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPMP DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan khususnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, maka saya putuskan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Selanjutnya saya mengundang melalui virtual manajemen sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan, berlanjut kepada pengurus OSIS dan MPK, komite dan stakeholder SMA Negeri 9 Jakarta, menyampaikan rencana dan niat saya untuk mengikuti seleksi program sekolah penggerak. Seleksi yang pertama yakni best practice, menyampaikan berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan fungsi kepala sekolah atau kompetensi selama mengelola dan memimpin di sekolah masing-masing. Saya mencoba menyampaikan sesuai dengan situasi kondisi di sekolah yang saya pimpin, berdasarkan apa yang saya kerjakan dan memenuhi tugas kompetensi sebagai kepala sekolah. Kemudian akhirnya diumumkan hasil seleksi, saya lolos pada tahap pertama. Kemudian saya mempersiapkan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan seleksi pada tahap kedua. Seleksi pada tahap kedua yakni tes bakat skolastik, dan saya mengikuti dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, sekalipun pada saat itu saya mendapat amanah tugas tambahan sebagai PLT di SMA Negeri 14 Jakarta. Namun demikian, tugas apapun yang diberikan oleh pemangku kebijakan saya penuhi dengan sebaik-baiknya, dan saya ikuti juga tahap demi tahap seleksi kepala sekolah penggerak. Saya mengikuti dan saya mengerjakan dengan sekemampuan saya berkenaan dengan tes bakat skolastik. Materi tersebut benar-benar menguji untuk para peserta, kategorinya HOTS atau High Order Thinking Skill. Namun demikian, saya coba tuntaskan pekerjaan yang berkenaan dengan seleksi pada tahap kedua. Sambil menunggu hasil seleksi pada tahap kedua, saya tetap fokus mengerjakan kompetensi kepala sekolah baik di SMA Negeri 9 Jakarta dan di SMA Negeri 14 Jakarta. Hasilnya saya bersyukur lolos pada tahap seleksi kedua. Yang saya sampaikan kembali kepada warga sekolah, karena ada satu tes lagi, yakni simulasi mengajar dan wawancara yang harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah seluruh warga sekolah dukung sepenuhnya program sekolah penggerak yang kami dapatkan, dan diserap berbagai materi dan bahan juga media pembelajaran dan penilaian.
Hal ini merubah kompetensi dan kinerja yang selama ini kami laksanakan di sekolah. Mulai dari bagaimana menyusun desain pembelajaran, membuat modul ajar, kemudian capaian pembelajaran, serta mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila. Tentu ini buat kami menambah wawasan dan pencerahan ketika kami menerapkan program sekolah penggerak menuju pendidikan yang memerdekakan dan merdeka belajar dalam rangka pengembangan kompetensi peserta didik baik kognitif maupun non-kognitif yang berpusat kepada peserta didik dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian informasi berkenaan dengan program SMA Negeri 93 Jakarta. Semoga dapat bermanfaat, memotivasi dan inspirasi bagi komunitas pendidikan di DKI Jakarta dan satuan pendidikan di tanah air tercinta. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penggerak, serentak bergerak. Hebat semua!